Assalamualaikum sob. Oke, pada video kali ini saya ingin bercerita tentang dunia parabola yang penuh dengan kegelapan. Jadi tenang aja sobat yang mengalami sinyal hilang, siarannya gelap, no sinyal, diacak atau apapun itu, sobat akan mendapatkan jawabannya di sini insya Allah ya, ketemu ya. Jadi kenapa bisa hilang sinyal? Yang pertama sobat harus ketahui adalah ini terjadi di seluruh Indonesia kena dampaknya. Bahkan untuk sobat-sobat teknisi atau bahkan yang sedang merantau ke luar negeri itu pun berasa. Misalkan di Arab itu juga berasa. Karena di sana juga kemarin mayoritas bisa menangkap siaran palapa. Jadi untuk mungkin TKW atau TKI gitu yang di luar negeri sana tetap menonton atau membutuhkan siaran lokal. Jadi mereka juga berdampak selain sobat yang ada di Indonesia. Oke, kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau saya sebutkan semuanya satu-satu di sini, mungkin videonya bisa seharian kali ya. Jadi di sini saya ambil poin-poin pentingnya aja dan akan saya selipkan juga untuk solusi-solusinya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Sobat harus tahu dulu nih sejarahnya bahwa satelit Indonesia itu kan ada yang Palapa D, terakhir itu Palapa D. Sebelumnya ya ada ABC gitu, terus ada juga Telkom 1, sekarang sampai Telkom 4 udah malah. Jadi di sini Indonesia itu telah kehilangan beberapa satelit. Ya, salah satunya satelit Telkom 2 aja saat diluncurkan hilang. Kemudian satelit Palapa D. Untuk satelit Palapa D ini itu expirednya di bulan Agustus, tepatnya sih harusnya di bulan Oktober ini ya sudah mulai mati sebagian atau bahkan sudah nyala hidup ya, namanya baterainya juga udah sekarat. Nah, makanya sobat yang masih standby di Palapa akan mengalami hal tersebut. Jadi siarannya ada, terus tiba-tiba gelap, nanti ada lagi. Jadi di jam-jam tertentu karena baterainya sudah lowbat. Kalau ditanya matinya kapan ya, saya juga nggak tahu karena bukan saya yang punya satelitnya ya. Kemudian selain itu ya, untuk pengganti Palapa ini namanya kalau nggak salah itu satelit Nusantara 2. Sayangnya saat diluncurkan kemarin meledak. Kenapa bisa meledak? Mungkin karena made in China kali ya, karena memang dibuatnya di China dan diluncurkan di China. Tapi uniknya ini bukanlah yang pertama kali ya satelit Indonesia itu hilang atau hancur di angkasa. Pokoknya intinya satelitnya rusak lah, nggak bisa digunakan. Walaupun satelit tersebut digaransikan, jadi walaupun diluncurin di China nih, mendapatkan garansi gitu, diasuransikan lah bahasanya. Ya sayangnya Indonesia jadi nggak dapat kepercayaan lagi karena ini bukan yang pertama kali Indonesia mengalami permasalahan satelit. Karena yang namanya orbit di angkasa itu dijatah kalau nggak salah sama Uni Eropa gitu, dijatah masing-masing negara hanya punya sekian dan orbitnya misalkan 108 dan 10 sekian gitu ya. Nah, dampaknya adalah sekarang Indonesia tidak punya lagi yang namanya satelit Palapa. Sehingga orbitnya pun akhirnya jatuh mungkin ke tangan asing. Atau mungkin ini sudah skenario kali ya, saya nggak tahu ya. Saya mau nanya juga bingung kemana. Karena waktu saya tahu satelitnya dibuat di Cina juga langsung, wah ini pikiran saya udah negatif aja ya. Karena di sekitar Indonesia ini ada satelit yang namanya Cinasat 6A dan Cinasat 6B itu tepat di atas kepala kita juga nih. Jadi bersebelahan dengan Telkom, atau malah Telkom itu didempetin sama Cinasat. Ada Cinasat 10 juga. Nah, Palapa dan Telkom ini ya memang di antara satelit-satelit tersebut. Makanya kalau Palapa hilang ya Indonesia itu mungkin bisa jadinya nyewa ke satelit luar negeri gitu. Karena kemarin bahkan sampai saat ini juga untuk beberapa Pay TV atau TV parabola berlangganan itu juga satelitnya ke luar negeri sewanya. Baru kali-kali ini aja yang sewanya ke Telkom 4. Oke, kita lanjut lagi ke benang merahnya ya. Jadi satelit Palapanya kan sekarang sudah nggak ada lagi. Sobat mau nggak mau itu harus migrasi ke Telkom 4. Jadi sobat nggak sendiri. Ini seluruhnya, mana pas banget lagi corona ya. Jadi lagi corona, lagi susah nyari duit gitu kan. Lagi susahnya, duit lagi tipis, tabungan mulai kepake-pake. Parabola juga harus diservis gitu ya. Terus ditambah lagi untuk tahun 2020 ini sobat nggak bisa pakai receiver yang murah meriah lagi karena sekarang harus menggunakan receiver yang resmi. Receiver yang resmi itu yang bermerek misalkan Transvision, ada Transvision Nusantara, ada Transvision Happy, Cavision, ini ada Cavision Gold dan Cavision yang ofisialnya. Terus Next Parabola, ini lanjutan dari Ninmedia dan Metric ya. Jadi sekarang namanya adalah Next Parabola. Sebenarnya ada lagi seperti Ninmedia dan yang lain, pokoknya 3 ini aja sih yang tadi saya sebutkan itu yang saat ini sedang booming. Karena mereka hampir semuanya memiliki channel lokal. Misalkan
Kalau untuk Next Parabola itu channel lokal lengkap, terus Kavision juga channel lokal lengkap. Kalau untuk Nusantara minusnya biasanya iNews dan Net TV. Kemudian selain sobat harus ganti receiver resmi, tapi kenapa juga masih hilang-hilangan? Jadi jawaban yang pertama adalah sobat harus migrasi dari Palapa ke Telkom. Nah, sekarang yang kedua, saya sudah menggunakan receiver resmi tersebut, kenapa siarannya hilang? Atau setiap jam-jam tertentu hilang? Oke, bagi para pengguna Kavision biasanya setiap malam itu nggak bisa nonton siaran dangdut yang di Indosiar. Yang biasanya namanya adalah Liga Dangdut Indonesia atau LIDA 2020. Jadi nggak bisa nonton LIDA 2020 karena Kavision tidak mempunyai hak siarnya. Oke, selain itu, kalau sobat akhirnya pilih Next Parabola karena pengen nonton Liga Dangdut, sayangnya nggak bisa nonton MasterChef yang ada di MNC Group. Jadi sobat di sini harus memilih ya, nggak bisa mendapatkan dua-duanya sekaligus. Kalau misalkan analognya di rumah masih bagus ya silahkan gunakan analog. Tapi kalau analognya di rumah jelek ya sia-sia juga ya. Terus kalau untuk di Transvision Nusantara ya sebenarnya kemarin sempat hilang, tapi sekarang sudah ada lagi. Harusnya sih udah bisa lagi di Nusantara. Tapi ada tapinya ya, sobat nggak bisa nonton Net TV sama iNews. Jadi intinya nggak ada yang sempurna ya dari receiver yang resmi tersebut, yang biasa kita sebut rekomendasi dari operatornya. Tapi di sini ya sobat setidaknya sudah punya pilihan sendiri ya jawabannya ya. Kalau misalkan bentrok ya mau nggak mau pasang dua parabola di TV 1 dan TV 2. Kalau TV-nya 1 ya mau nggak mau ya gantian. Adanya seperti itu. Terus bagaimana dengan sobat yang masih menggunakan receiver lama? Biasanya itu mereknya Venus, Matrix, dan yang lainnya gitu banyak ya. Nah, mungkin udah saatnya untuk sekalian aja migrasi, karena kalau untuk receiver lama tersebut itu pastinya kalau di parabola jaring nggak bisa nonton MNC RCTI Global. Terus kalau sobat pakainya yang parabola mini itu nggak bisa nonton MNC RCTI Global, iNews, SCTV, Indosiar. Mungkin kedepannya akan bertambah lagi. Ya mungkin memang sudah waktunya sobat ganti atau upgrade receiver ya, karena kan HP aja di upgrade gitu, diganti HP yang baru. Ya kalau sudah lebih dari setahun 2 tahun ya seharusnya sih nggak masalah. Tapi bagaimana kalau misalkan sobat yang duitnya lagi tipis ya, apalagi kan lagi musim corona ya, dimana semua orang pasti merasakan sulit. Nah di sini balik lagi kan rezeki sudah ada yang ngatur ya sob. Misalkan kalau sobat mengundang teknisi itu otomatis atau beli receiver sekalian. Jadi di sini ada yang namanya simbiosis mutualisme ya. Tokonya diuntungkan karena ada yang beli barang. Terus sobatnya juga bisa dihitung sedekah atau bahkan rezeki buat teknisinya ya yang mengerjakannya kalau misalkan butuh jasa teknisi, misalkan untuk repointing parabola atau untuk setting receivernya. Terus sobat juga kan bisa memberikan siaran hiburan, mungkin yang sekarang yang kedua jatuhnya, karena hiburan pertama di HP nih selama ada kuota internet pastinya. Kedua ya hiburan TV, karena lebih simpel kan, satu TV bisa untuk ditonton satu keluarga, bisa ketawa bareng-bareng, bisa punya quality time bersama keluarga kan. Karena anak kita kan juga butuh siaran hiburan ya, misalkan channel kartun, terus ibu-ibunya juga butuh sinetron, walaupun sekarang lebih sering nonton Korea ya, streaming gitu. Tapi kan juga ada di TV, misalkan kita bisa langganan TVN. Sekarang udah murah-murah kok untuk voucher berlangganan. Dan untuk semua merek receiver resmi tersebut, rata-rata itu channel lokalnya gratis. Nah, yang bayar adalah misalkan sobat mau nonton TVN, mau nonton Disney, mau nonton Fox, itu baru bayar. Dan di sini keuntungannya sih kalau sobat beli receiver yang baru yang resmi itu pastinya dapat bonus dulu nih all channel, entah berapa bulannya ya tergantung masing-masing operator ya. Jadi silahkan ditanyakan. Terus pastikan juga sobat nggak salah beli receivernya nih. Misalkan kan yang namanya Kavision ada Kavision Gold. Gold itu ada LG Sat, Otimo, dan Gardiner. Nah misalkan LG Sat Star, LG Sat Oracle ini berbeda. Ada LG Sat yang lainnya. Jadi pastikan belinya jangan salah dan jangan asal murah. Biasanya banyak banget nih yang udah beli murah di tempat lain gitu kan, biasanya belinya ke SPD gitu, lebih mahal. Memang lebih mahal, tapi itu resmi, rekomendasi. Nah ini biasanya udah infonya dapat di SPD tapi belinya ke tempat yang lain, udah gitu salah beli. Rata-rata sih terjadi seperti itu. Jadi semoga video ini ya bisa mencerahkan atau memberikan wawasan buat sobat, sehingga sobat yang ingin migrasi atau yang channelnya hilang tahu nih harus melakukan apa. Yang pertama tadi adalah kalau bisa ya migrasi. Kalau migrasi, jika butuh bantuan teknisi tinggal hubungi teknisi terdekat.
atau bisa menghubungi teknisi SPD di YouTube Satelit Parabol Depok. Di sana juga ada panduannya, video-videonya kalau sobat mau melakukannya sendiri. Tapi ya nggak mudah ya, karena kan itu memang butuh skill, jam terbang dari teknisi pun ya belum tentu semuanya berhasil gitu. Terus kalau sobat sudah repointing ke Telkom 4, sudah ganti receiver, tetap hilang-hilang sinyal, itu tadi ya mungkin ada hak siar operator yang menyebabkan di jam-jam tertentu gelap dan nanti akan terang lagi dengan sendirinya. Kalau itu mengganggu ya mau nggak mau sobat ganti receiver sesuai dengan yang channel yang sobat suka gitu. Oke, mungkin informasinya sampai di sini aja. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sobat, bisa dapat solusinya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.